إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وسلك طريقه وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan usia kita pada hari yang mulia ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini, di rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah semoga terima semua amal ibadah kita, dan kita minta kepada Allah untuk diberikan keikhlasan dalam berucap dan beramal. Kemudian mari kita tingkatkan takwa kita kepadanya dengan melaksanakan perintah-perintah yang Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim dan perintah-perintah Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus bisa meninggalkan semua larangan Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Hanya itulah satu-satunya cara kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Kemudian salawat dan salam kita berbanyak, kita ucapkan, kita bacakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya hari Jumat ini Rasulullah menghimbau kita agar kita berbanyak salawat kepada beliau, karena pahalanya besar sekali salawat kepada beliau, dan bahkan setiap salat kita Allah akan kirim langsung melalui malaikatnya kepada Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, semua kita faham dan tahu bahwa kita sekarang hidup dalam zaman yang tidak menentu, zaman yang lebih banyak masalahnya daripada solusinya, zaman yang banyak fitnahnya, cobaannya, sengsaranya daripada ketenangannya. Ini memang sebuah sunatullah bahwa kita hidup di akhir zaman. Tapi tidak berarti kita putus asa. Ya, besar tantangan, besar juga kompensasi dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita-kita yang bisa sabar hidup di akhir zaman ini berdasarkan Islam, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, juga diibaratkan Rasulullah SAW kita ini sebagai saudaranya. Kalau yang mendampingi beliau namanya sahabatnya. Dan bahkan nilai kita dikatakan Rasulullah SAW itu sama dengan 70 sahabat. Kalau, sekali lagi, kalau kita memang istiqamah di jalan Islam ini sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita harus banyak cara ya untuk melawan masalah-masalah ini. Alhamdulillah Islam ya, tidak ada satu masalah pun yang tidak ada solusinya dalam Islam. Sebab kalau kita tidak cari masalahnya, solusinya, kita akan digilas oleh zaman. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan bisa saja seorang di pagi hari mukmin, ternyata sore ini jatuh kepada kafir. Ini kan mengerikan. Atau juga sore masih mukmin, pagi sudah jatuh kafir. Dan itu sudah kita lihat. Ya. Dengan mudahnya kita menerima pesan umpamanya bahwa ya, contoh nih konkret ini, baru tadi malam saya menerima pesan, lah nggak usah dipersoalkan lah Islam Nusantara itu, kan sama aja Muhammadiyah dengan NU, ya, dengan LDII. Saya jawab nggak sama, beda. Jadi kalau ada kita
meyakini bahwa Islam Nusantara itu sama dengan Islamnya Muhammadiyah, sama Islam dengan NU. Dia bilang yang penting dia Islam. Itu kan sudah jatuh kepada kufur, tidak sadar itu. Bahwa Islam Nusantara, Ahmadiyah, termasuk Syiah, aliran-aliran sesat lain itu memang keluar dari Islam. Tidak bisa kita samakan dengan kita yang masih istiqamah dengan ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengutak-atik ajaran Allah dan Rasulnya. Ya kalau benar berpegang pada Al-Quran dan Sunnah akan seperti itu mereka. Islam Muhammadiyah itu hanya payung organisasi. Akidahnya sama. Ada perbedaan sedikit di bidang ijtihad furu'iyah. Ibadah itu dibolehkan. Tidak ada yang bisa mengklaim NU lebih Islam daripada Muhammadiyah atau Muhammadiyah mengklaim lebih Islam dari NU. Tidak bisa, karena perbedaan mereka hanya pada furu'iyah fiqhiyah yang dibolehkan dalam Islam. Makanya Allah lahirkan 4 mazhab dalam Islam. Mazhab furu' ini harus kita bedakan antara furu' dengan usul. Ada hal yang furu', ada hal yang usul. Kayak Ahmadiyah maunya dia tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Ini jelas kafir. Kayak Syiah maunya dia mempertuhankan Ali, mempertuhankan Fatimah, menyebut Hasan Husain lebih banyak daripada Allah dan Rasul. Banyak ajaran lain yang kita bisa buktikan dari perilaku mereka sendiri, bukan dikarang-karang. Terus mereka menolak hadis-hadis yang sudah disepakati oleh ulama, hadis sahih. Ulama-ulama hadis yang sangat luar biasa seperti Bukhari dan Muslim, mereka nggak percaya. Sebab kalau percaya, mereka tidak akan jadi Syiah. Kalau percaya pada hadis sahih Bukhari Muslim, tidak akan jadi Syiah. Karena itulah referensi Islam. Dan mereka mencoba menghancurkan referensi-referensi Islam itu agar Islam ini hancur. Sebab kalau hadis kita sudah tidak benar, ya, dari Rasulullah SAW, apa yang kita dapatkan dari Islam? Islam itulah prakteknya, teorinya dari Rasulullah SAW. Sampai dikatakan oleh para ulama kita, salah satu fungsi Rasulullah adalah menjelaskan Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada beliau. Jadi tanpa ada penjelasan Rasulullah, kita nggak akan bisa berislam. Nah itu yang dirongrong oleh mereka, oleh orang ahli aliran sesat, masuk oleh liberal itu. Oleh karena itu, kita harus berupaya ikhtiar menyelamatkan diri kita. Ya, bagaimana kita selalu istiqamah, dibela Allah, diselamatkan Allah. Saya menemukan, ya, salah satu kuncinya kita harus banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai ulama katakan tasbih itu bisa menolak takdir, sebagaimana doa. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari Nabi Yunus alaihissalam. Allah ceritakan bahwa Nabi Yunus ketika dia terjun ke laut disebabkan suatu perkara, karena dia yang kena undinya, akibat dia kesal pada kaumnya dan dia lari numpang di satu kapal, kapalnya mau tenggelam, harus ada yang nyemplungin diri, kalau enggak tenggelam semuanya, dan diundi Nabi Yunus yang dapat. Lalu dia nyemplung ke laut dan ditelan oleh ikan besar. Itu cerita dalam Al-Quran detail. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus dalam perut ikan itu? Ternyata bertasbih. Dia tidak minta macam-macam. Sampai Allah katakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin, lalabitha fi batnihi ila yaumiddin, ila yaumi yub'atsun." Kalaulah Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang banyak-banyak bertasbih, yang Allah juga jelaskan bentuk tasbihnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada ilah yang sembah kecuali Engkau, maha suci Engkau. Subhanak, tasbih, mensucikan Allah dengan lisan dan hati dan fikiran dan perbuatan. Inni kuntu minadh dhalimin, saya adalah termasuk orang-orang yang zalim. Itu lari dari berdakwah kepada masyarakat yang beliau diutus oleh Allah untuk masyarakat itu. Dengan tegas Allah jelaskan dalam surat As-Saffat, ayat 143, 144 tadi. Kalaulah Nabi Yunus ini tidak termasuk orang yang banyak bertasbih kepada Allah, pasti Allah biarkan dia hidup dalam perut ikan sampai hari kiamat. Artinya dia
dalam keadaan bermasalah terus kan sampai hari kiamat. Nah kita juga demikian kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita nggak bertasbih kepada Allah, kalau kita tidak taat kepada Allah, kita akan dibiarkan Allah bermasalah terus sampai mati. Karena masalah itu ada yang by design, diciptakan oleh iblis, setan, Fir'aun, Haman, Qarun. Ada. Tidak serta-merta persoalan itu muncul untuk menguji keimanan kita dari Allah langsung. Tidak. Melalui tangan-tangan orang jahat. Tangan-tangan iblis, setan, Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Lahab, Abu Jahal, Adzar. Ada. Maka Allah katakan, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Setiap negeri Allah ciptakan dedengkot kejahatan. Orang-orang pendosa, orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi ini untuk melakukan makar. Coba lihat. Tentu semua itu tujuannya untuk menguji keistiqomahan kita dalam Islam, untuk menguji sejauh mana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguji sejauh mana kita setia dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ceritakan cerita Nabi Nuh ini banyak di beberapa surat, di antaranya surat Al-Anbiya ayat 87 88. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, tasbih ini juga bukan perkara biasa. Tapi tasbih ini zikirnya gunung-gunung dan burung-burung. Dikisahkan Allah tentang Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana Allah menjelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 79, "Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibali yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin." Kami berikan pemahaman bahasa-bahasa makhluk, jin, burung, semut kepada Nabi Sulaiman. Baik Nabi Sulaiman maupun Nabi Daud, orang tuanya Allah berikan hikmah dan ilmu. Sama-sama Allah berikan hikmah dan ilmu. Tetapi kata Allah, kami tundukkan bersama Daud gunung-gunung dan burung-burung bertasbih bersamanya, dan itulah keputusan kami. Nah, oleh karena itu jangan kalah kita sama gunung dengan burung bertasbih setiap saat. Oleh karena itu Allah jelaskan juga bahwa tasbih ini zikirnya semua makhluk di langit dan di bumi. Seperti Allah jelaskan dalam surah An-Nur, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat-tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alu. Tidak kau perhatikan bahwa Allah bertasbih kepadanya siapa saja yang ada di langit itu malaikat, dan di bumi itu manusia, wat-tayr dan burung-burung. Setiap makhluk punya model tasbih sendiri, tetapi kamu tidak memahami bahasa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Zakaria ketika dia minta anak dalam kondisi tua bangka, istrinya mandul pula lagi, nenek-nenek mandul, apa yang dia lakukan setelah dia dikabari oleh malaikat akan diberikan seorang anak bernama Yahya? Allah jelaskan dalam surat Maryam, فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا. Lalu Nabi Zakaria segera keluar dari mihrab, karena Nabi Zakaria tinggalnya di mihrab masjid. Lalu dia memberikan informasi kepada kaumnya agar segera mereka bertasbih di pagi dan di waktu sore. Begitu juga halnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika diangkat Allah menjadi rasul dan harus pulang ke Mesir menghadapi Fir'aun, Haman, Qarun dan sebagainya, dia minta kepada Allah agar Allah jadikan Harun sebagai menterinya, pembantunya.
Untuk apa? Bukan untuk memanage negara, untuk membantunya agar dia selalu bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Coba kita perhatikan. Ayat surat Taha 29 sampai 34. Waj'al li waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah penolongku, wazirku, menteriku dari keluargaku sendiri. Harun akhi. Harun, saudara tuanya. Usdud bihi azri. Kuatkan ya dengannya langkahku, prinsipku. Wa asyirku fi amri. Ikutkan dia dalam urusan dakwahku. Kay nusabbihaka katsira. Agar dengan Harun kami bisa bertasbih dengan banyak kepada engkau. Ya. Wa nadhkuruka katsira. Kami bisa berzikir dengan banyak kepada engkau. Kaum muslimin rahimakumullah, tasbih ini ternyata bukan hanya kebiasaan atau ibadah atau zikir makhluk-makhluk ketika di dunia, tapi juga ahlul jannah, penghuni surga, juga di antara zikir mereka yang populer adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah jelaskan dalam surah Yunus, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah di surga adalah bertasbih kepada Allah, dan ucapan-ucapan penghormatan mereka adalah salam. Oleh karena itu jangan mau diganti salam dengan yang lain-lain ya. Karena assalamu alaikum itu adalah salamnya ahlul jannah. Jangan mau diganti dengan selamat pagi, selamat sore, selamat siang, enggak. Karena assalamu alaikum itu dari Allah, tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Ucapan penghormatan dari Allah yang penuh berkah dan penuh kebaikan. Enggak mungkin ucapan Allah ada yang bisa menyainginya. Apa lebih baik? Maka kita setiap saat kita akan ucapkan salam di samping tasbih. Ketemu saudara kita di masjid, kita bersalam. Ketemu saudara kita di jalan, kita bersalam. Maka Rasulullah SAW katakan, afshus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sebarkan salam kepada saudaramu yang kamu kenal maupun tidak yang kamu kenal. Bahkan Allah dan Rasulullah telah menjadikan salam itu cara perkenalan yang terbaik di antara kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah, tasbih juga zikirnya para malaikat. Allah menjelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 5, takadus samawati yatafattarna min fawqihim. Nyaris langit-langit itu retak-retak dari atasnya. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan malaikat-malaikat bertasbih kepada Allah. Wa yastaghfiruna liman fil ard, dan meminta ampunkan kepada Allah manusia-manusia mukmin yang ada di atas muka bumi ini. Ala innallaha wal ghafurur rahim. Ingatlah bahwa Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, fa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa mimdada kalimat. Maha suci Allah, maha suci Allah, tak terhitung sebanyak air yang di laut, sebanyak tumbuh-tumbuhan yang ada di atas bumi ini, sebanyak jumlah makhluk yang ada di atas muka bumi ini, dan seberat arasy Allah, dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Oleh karena itu, bahwa tasbih ini ternyata bukan hanya bisa menolak bala, menolak takdir yang buruk, tapi juga bisa membuat hati kita menjadi tentram. Allah Ta'ala menyatakan, fasbir ala ma yaqulun. Sabar kau hai Muhammad terhadap label-label buruk yang mereka tempelkan kepada engkau. Wasabbih bihamdi rabbika. Tasbihlah kamu kepada Allah Tuhanmu qabla tulu'i syams, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, sebelum tenggelam matahari. Jadi kalau kita enggak sempat baca doa pagi dan sore yang cukup panjang itu, tasbih aja banyak-banyak. Tapi jangan tiap hari, harus disempatkan. Karena doa pagi dan sore ini luar biasa membuat hati kita bisa tenang. Kita bisa melihat permasalahan dengan clear, dengan jelas, sehingga langkah kita yang kita langkahkan bisa dengan tepat. Kemudian ya, sebagaimana Allah jelaskan juga, tasbih ini bisa menghilangkan dhiqus sadar, dada kita yang terasa sempit. Ya, macam-macam pikiran-pikiran buruk muncul, kekhawatiran terhadap anak dan istri, keturunan. Ya, generasi muda yang diancam sekarang oleh berbagai macam ancaman buruk.
dari media, dari segala macam, narkoba, pergaulan bebas. Di Jawa Timur itu ada satu sekolah SMP SMA 150 orang lebih anak wanitanya hamil. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ini kalau enggak Allah yang menolong kita, enggak bisa kita lolos dari fitnah ini. Belum lagi kena narkoba, bertambah terus. Kan bertambah kurang. Belum lagi ancaman-ancaman dari luar, dari dalam. Negeri kita dan umat kita yang luar biasa. Tasbih salah satu solusinya. Maka Allah katakan apa? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu, hai Muhammad, dadamu sempit akibat ucapan-ucapan buruk mereka, tuduhan-tuduhan buruk mereka pada engkau. Engkau dituduh gila, engkau dituduh ngigau, engkau dituduh orang tukang sihir, engkau dituduh tukang syair. Solusinya apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika. Perbanyak tasbih memuji Tuhanmu. Wa kum minas sajidin, perbanyak salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Konsisten dan istiqamah dalam ibadah sampai datang kematian. Sungguh kaum muslimin rahimakumullah, alam ini bertasbih dengan gemuruh. Kita berada di tengah-tengah gemuruh tasbih alam semesta ini. Semoga kita merasakan dan kita jadi ikut menjadi makhluk yang bertasbih. Sebagaimana Allah jelaskan, yusabbihur ra'du bihamdi. Petir pun bertasbih karena takut pada Allah. Wal malaikatu min khifati. Begitu juga malaikat. Wa yursilu sawa'iqa. Begitu juga kilat-kilat yang Allah kirim. Fayusibu biha man yasha. Lalu menimpa orang yang Allah kehendaki. Wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Sedangkan mereka masih tetap saja berdebat tentang Allah. Allah punya anak, Allah punya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan seterusnya. Pada Allah sangat dahsyat azabnya. Nah, kita bisa terselamatkan juga dengan tasbih ini dari kemurtadan dan kekufuran. Allah yang menyelamatkan dengan cara Dia sendiri. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, gemuruh alam semesta ini dengan bertasbih kepada Allah. Allah jelaskan dalam surah Al-Isra ayat 44, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard." Langit yang 7 lapis itu bergemuruh, bertasbih kepada Allah. Wa man fihinna, dan seluruh makhluk yang ada di langit itu malaikat. Wa in min syai'in illa yusabbihu biham. Tidak ada satu pun makhluk Allah di muka bumi ini, baik yang kita lihat, yang kita tidak lihat, kita tahu, yang kita tidak tahu, kecuali mereka bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak faham tasbih mereka. Terkait dengan hadis Nabi SAW, sungguh sangat banyak bicara tentang tasbih. Di antaranya seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis, man qala subhanallahi wa bihamdihi. Siapa yang mengucapkan subhanallah, memuji Allah, mensucikan Allah dan memujinya, hattallahu anhu dzunubahu. Allah hapuskan dosa-dosanya, tentu dosa-dosa kecil. Wa in kanat aktsara min zabadil bahar. Kendati pun dosa itu lebih banyak dari buyang bertebaran di atas lautan. Subhanallah. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, bahwa tasbih ini persoalan perkara besar, bukan perkara kecil. Ya, dengan tasbih itu bisa takdir buruk kita Allah rubah menjadi takdir baik. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam, dan dosa-dosa kita Allah ampunkan. Kemudian juga Allah tanamkan ketenangan dalam hati kita. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alna mimman yusabbihuka katsira wa yadhkuruka katsira. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertasbih banyak-banyak dan berzikir banyak-banyak kepada Engkau. Innaka kunta bina basira. Engkau melihat kami ya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.